hijrah di zaman Nabi SAW itu kan memang sebuah keutamaan. Kita bisa ikut hijrah ya karena memang dalam rangka untuk menyelamatkan agama ya, untuk menyelamatkan agama dan keyakinan akidah gitu. Nah, kalau pada hari ini ya ada orang yang memang hidup umpamanya bukan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi dia mampu untuk menjaga agamanya, mampu untuk menjalankan ibadahnya, maka ini sesuatu yang baik. Justru sesuatu yang baik begitu. Karena memang pada akhirnya kan mereka yang lain yang di luar Islam ini akan melihat ini loh Islam begitu. Ternyata itu sebagai sebagai agen kita, sebagai agen perubahan. Di sana. Jadi sebagai pembanding gitu. Jadi kalau memang ada orang di negara kafir dia umpamanya, lalu tapi dia bisa bertahan, dia bisa mempertahankan agamanya, bisa menjalankan agamanya dengan baik, maka bertahan di situ nggak masalah, nggak mesti dituntut dia untuk hijrah. Gitu. Dan memang dia nggak diganggu ya. Kalau di zaman Nabi kan situasinya berbeda begitu. Kalau orang nggak hijrah itu kan diganggu, akan disiksa, akan diadab begitu kan. Maka satu-satunya cara waktu itu di waktu itu ya kondisinya adalah memang hijrah untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan agama, keyakinan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang perhatikan, makanya kita para ulama menjelaskan bahwa ketika kita ingin pergi ke suatu negeri ataupun khususnya negeri kafir, kita lihat apakah kita sudah siap membentengi diri kita dengan agama, dengan akidah, dengan ilmu, apa tidak? Kalau enggak, jangan pergi. Nah, kenapa? Karena nanti ini membahayakan diri kita, membahayakan agama kita, membahayakan akidah kita. Kalau ini yang terjadi, nggak boleh kita pergi, ya, karena kita wajib menjaga agama kita, menjaga kehormatan kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau posisinya pun begitu, umpamanya di negeri kafir tapi tidak bisa menjalankan agamanya, dia diganggu, nggak nyaman dia dengan ibadahnya, maka juga dia harus pergi. Harus pergi artinya meninggalkan negeri tersebut untuk menuju negeri kaum muslimin.